Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Prayoga Adi Pamungkas. NPM saya 32201100081. Saya dari Prodi PVTMO Reguler 1A. Maaf saya menggunakan masker. Soalnya pada masa-masa ini kan corona, jadi tetap patuhi protokol biar sehat. Jadi selagi nggak ada kepentingan, mending di rumah saja. Baik, saya lanjut masuk ke materi. Yang akan saya bahas adalah penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang disebabkan karena faktor pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi ya. Faktor fisik. Nah, satu, kebisingan yang biasanya menyebabkan pekak atau tuli. Jadi kita kerja di tempat yang tingkat kebisingannya itu sangat tinggi, itu dapat menyebabkan pekak atau tuli. Yang kedua, sinar radiasi elektromagnetik yang menyebabkan katarak, gangguan sel tubuh. Nah, ini dapat menggunakan kacamata biasanya. Yang ketiga, suhu tinggi menyebabkan hiperpireksi, milara, heat stroke. 4. Getaran menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, yang kelima, tekanan udara tinggi menyebabkan penyakit Poison disease. Nah, selanjutnya faktor kimia. Debu menyebabkan asbestosis, silikosis, sitrosis alergik. 2. Gas menyebabkan asfiksia dan iritasi. Yang ketiga, uap atau asap itu menyebabkan asma itu dan dermatitis. 4. Partikel menyebabkan metal foam fever, benik pneumokonosis. Maaf, bacanya nggak lancar. Yang kelima, larutan menyebabkan alergi dan iritasi. Nah, selanjutnya faktor psikologi. Ini nyangkutnya ke kejiwaan. Faktor psikologi disebabkan karena lingkungan kerja yang kurang baik, sehingga membuat dirinya tidak nyaman. Jadi usahakan bekerja itu nyaman dengan kita, hati kita nyaman. Nah, kemudian mendapatkan banyak tekanan. Nah, itu tadi tekanan dapat menimbulkan stres. Bekerja yang tidak sesuai keahlian ataupun profesinya. Jadi kerja itu harus mengarah keahlian kalau bisa ya. Akibatnya seseorang bisa mengalami stres, bahkan bisa gangguan jiwa. Yang selanjutnya faktor biologi. Faktor biologi menyebabkan penyakit antraks dan brukola. Virus berasal dari hewan seperti flu burung, COVID-19. Nah, ini masa-masa COVID, usahakan kita itu pakai face shield atau masker. Nah, selalu cuci tangan. Ya. Yang ketiga, jamur menyebabkan penyakit pitiasi, varicolor, dan histoplasmosis. Yang keempat, binatang atau serangga menyebabkan ankylostomasiasis dan dermatitis. Tumbuhan menyebabkan alergi dan dermatitis. Jadi tumbuhan itu ada yang bisa menyebabkan alergi. Selanjutnya faktor ergonomi. Faktor ergonomi disebabkan oleh cara kerja, alat kerja, lingkungan kerja, konstruksi yang salah. Akibat yang ditimbulkan yaitu kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk dislokasi. Jadi kerja itu usahakan dengan posisi yang benar. Kalau nggak benar ya emang bisa selesai, tapi kan tubuh kita. Selanjutnya penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat hubungan kerja atau work-related disease adalah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, namun bukan pekerja
namun bukan akibat pekerjaan. Baik, selanjutnya jenis penyakit akibat hubungan kerja. 1. Penyakit paru-paru dan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu kapas plasmodiosinosis. Jadi kita bekerja itu juga harus butuh safety, gunakan masker. Nah, yang kedua, penyakit asma yang disebabkan oleh zat kimia perangsang iritan meliputi alkali, asam, dan debu insert dalam kadar tinggi. Yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik seperti kelainan otot, urat, tulang, persendian, pembuluh darah, tepi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah tutur kata ataupun penulisan yang kurang benar, saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.